mata kuliah, tapi juga mudah-mudahan setiap mata kuliah ya. Nah, sebenarnya kalau mudah-mudahan ya mudah-mudahan yang mana ya tergantung lah ya. Yaitu menyusun makalah. Ya, makalah. Padanannya makalah adalah paper. Ada yang lain yang namanya artikel ilmiah. Ketiganya berkaitan, ketiganya ada unsur kesamaan, dan ketiganya ada perbedaan. Ya, makalah dan paper sebenarnya berbeda, tetapi saya tidak mau lihat sisi bedanya, saya lihat samanya saja. Ya. Karena kepentingannya adalah untuk satu tugas mata kuliah. Kita awali dengan makalah. Ya. Oke. Sebelum lebih lanjut ke makalah, pada pertemuan yang lalu kan kita mempelajari tentang bagaimana menyusun tugas kalau dosen memberikan tugas yang namanya meringkas atau membuat kenapa? Kurang terdengar. Saya buka, boleh ya? Biasanya suara saya keras kalau saya marah. Ya, boleh saya marah? Kan saya bilang kalau suara saya keras biasanya marah gitu. Aduh ya. Jadi supaya keras saya harus Nah, supaya saya marah harus ada yang dimarahin dulu. Ayo siapa? Oh, kamu aja. Enggak, Pak. Ini bercanda saja. Rata-rata kalau orang marah pasti suaranya keras. Justru kalau orang marah suaranya enggak keras itu membahayakan. Membahayakan bagi yang marah dan membahayakan bagi yang dimarahi dan membahayakan bagi mereka yang melihat keduanya. Ya, jadi bingung, sakit kepala nanti gitu. Sudah, kita lupakan soal suara keras dan hubungannya dengan marah. Ada hubungannya dan ada yang tidak ada hubungannya ya. Tuhan Yesus pernah marah enggak? Kapan Tuhan Yesus marah? Siapa bilang Tuhan Yesus marah di Bait Allah? Suka fitnah kalian ini. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Alkitab tidak menulis Yesus marah di Bait Allah. Dia bongkar-bongkar iya, jungkir balikan. Pernah lihat Satpol PP menertibkan rumah-rumah? Itu marah? Enggak juga. Makanya jangan suka curigaan sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu menertibkan supaya Bait Allah tidak menjadi sarang penyamun. Kalau sarang burung gereja sering ya sampai hari ini. Tapi jadi sarang penyamun itu bukan. Jadi jangan menuduh Tuhan Yesus marah. Kalau menertibkan dengan ketegasan itu beda. Kalau marah itu landasannya kebencian. Kalau tegas itu berprinsip kepada kebenaran. Kalau marah, kamu benar, kamu salah, saya tetap marah itu. Karena landasan marah, karena saya tersinggung, kan gitu kan? Tapi kalau menertibkan landasannya kebenaran. Yang percaya katakan amin. Saya orang yang mudah marah, tapi saya orang yang ingin belajar tidak marah. Sekalipun mahasiswa sebenarnya bisa menjadi pertalite, pertamax, dan detex life. Jadi bahan bakar untuk marah maksud saya. Tapi bagaimana menghadapi situasi supaya tidak marah? Ya, karena Efesus pasal yang keempat ayat 27, apabila kamu marah, artinya terlanjur marah. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi matahari yang panas aja sudah teduh, amarahmu masih membara. Dan jangan berbuat dosa. Lalu jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi marah akibatnya dahsyat luar biasa.
Jangan kalah sama matahari. Sepanas-panasnya matahari, dia bisa. Mengapa amarahmu mau mengalahkan panasnya matahari? Engkau akan terbakar sampai api neraka. Oh, dahsyat ya. Oke, kenapa ngomong marah kok makalah kok jadi marah? Itu gara-gara dia. Oh, saya tahu kenapa dari makalah kemarah, karena mak kalah ya, bapak yang menang. Nah, ini plesetan ini. Pagi-pagi sudah plesetan ini ya. Baik, sekarang suara saya sudah terdengar. Biasanya saya mengecek begini, yang di belakang bisa mendengar. Nah, itu dulu. Yang di belakang bisa mendengar gitu. Karena kalau yang di belakang tidak bisa mendengar, percuma suara saya keras. Betul tidak? Ya, yang belakang bisa mendengar, yang di belakang tuli semua. Repot lah. Oke, makalah pada kesempatan ini kita melihat dari sisi samanya. Kalau sisi bedanya sudah kita tidak urusi saja ya. Makalah merupakan naskah sistematik, berarti ada sistematikanya ya. Dan utuh yang berupa garis-garis besar, berarti gambaran garis besar sebuah karangan mengenai suatu masalah dan ditulis dengan pendekatan satu atau lebih disiplin keilmuan. Jadi bisa saja teologi, bisa saja teologi psikologi, bisa saja teologi sosiologi. Pokoknya satu disiplin atau lebih. Sekarang era orang belajar bukan satu disiplin, tapi bisa interdisiplin, bisa multidisiplin, bisa transdisiplin. Ya, bukan saja Transjakarta ya, tapi transdisiplin, lintas disiplin ya. Baik, untuk menguraikan pendapat, gagasan maupun pembahasan dalam rangka pemecahan masalah tersebut. Misalnya masalah kenakalan anak remaja. Coba, ilmu apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah kenakalan anak remaja? Kan tidak hanya teologi kan? Harus ada juga sosiologi, harus ada juga psikologi. Apalagi? Ilmu komunikasi. Ya. Jadi berbagai bidang keilmuan bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Misalnya kalian menyusun tugas akhir sebuah mata kuliah judulnya permasalahan mengatasi masalah remaja di era milenial. Oh, kalau remaja di era milenial kan remaja kan generasi milenial, remaja generasi milenial. Berarti kita harus tahu permasalahan remajanya apa dalam konteks era milenial atau karakteristik ya, generasi milenial. Ya, berarti harus dipelajari itu karakteristik generasi milenial itu seperti apa. Salah satunya nggak mau susah, katanya. Tidak memiliki perjuangan. Nah, ini ada persoalan tidak ya dengan generasi muda hamba Tuhan yang milenial? Padahal hamba Tuhan harus memiliki spirit untuk berjuang. Oke, saya tidak membahas tentang bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan ataupun remaja, tapi ini menjadi contoh bagaimana menyelesaikan sebuah masalah menggunakan beberapa disiplin keilmuan. Ya. Apakah Alkitab bicara tentang remaja? Ya. Nah, karena kalian belum terampil menafsir, tapi terampilnya menaksir ya, nafsir belum. Nah, bisa menggunakan buku-buku tafsir. Tapi kalau kalian sudah bisa menafsir, nah kalian seminimal mungkin tidak menggunakan
buku tafsir. Ya, supaya teks-teks yang saudara pelajari adalah hasil tafsiran sendiri karena sudah mampu menafsir. Nah, untuk bisa menafsir perlu PLU, PBU, Ibrani, Yunani, hermeneutik. Ya, itu perangkatnya. Ya. Jadi kalau Yunani Ibraninya tidak menguasai, berarti hambatan bagi kita untuk bisa menafsir. Tapi Yunani Ibraninya bisa, harus menguasai ilmu hermeneutiknya. Di situ ada berbagai macam analisa-analisa terhadap teks. Iya. Nah, ini harus menjadi keahlian saudara semua, baik yang mahasiswa maupun mahasiswi. Ingat loh, maha loh kalian itu. Iya, yang menggunakan kata maha biasanya Tuhan kan, maha tinggi. Nah, ini dikenakan untuk saudara mahasiswa. Ya. Itu profesor disebut maha, bukan. Kalau saya jadi lupa gara-gara kalian komentari. Oh, ya. Kenapa? Ya. Kalau izin ke toilet angkat tangan aja dulu ya. Langsung keluar. Ya. Yang amat sangat terpelajar. Ya. Kepada yang terhormat Profesor Andi yang amat dan sangat terpelajar. Udah terpelajar sudah bagus ya. Terus amat sangat itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia double kan ya. Amat dan sangat, tetapi penyebutannya seperti itu ya. Kalau dalam ujian-ujian disertasi menyebut profesor seperti itu. Baik, kita kembali ke makalah. Jadi bisa menggunakan berbagai disiplin ilmu ya. Kok macet ya? Sebutan lain yang kita sering dengar paper ya. Nah, dalam hal ini saya samakan saja sinonimnya makalah. Nah, yang ada persamaan juga perbedaan adalah artikel ilmiah. Nah, sebutan khusus untuk makalah yang mengalami variasi dan adaptasi tertentu yang dipublikasikan melalui jurnal ilmiah atau penerbit khusus lain tanpa meninggalkan prinsip dari struktur, format, sistematika, dan isi makalah ilmiah. Jadi dari makalah itu bisa dimodifikasi sesuai dengan sistematika atau template jurnal. Nah, saya mendorong untuk selama menjadi mahasiswa silahkan membuat karya-karya tulis. Kalau ada dosen yang mengajak kamu, saya ajak menulis jurnal, gitu. Harus disikapi siapa, gitu. Nanti namamu ada di belakang nama dosen. Misalnya dosennya Sadrak Sugiono. Sadrak Sugiono. Di belakangnya nama kalian. Nah, satu saat kalian melakukan penelitian, dosen membantu kalian. Nama kalian di depan, nama dosen di belakang. Ya, kalau kalian dari sejak mahasiswa sudah berkarya seperti itu, suatu saat kalian ingin jadi mahasiswa S2, itu sangat membantu sekali. Karena mahasiswa S2 salah satu tugasnya yaitu membuat jurnal-jurnal. Dan suatu saat setelah S2 kalian jadi dosen, kalian sudah punya reputasi di jurnal. Seperti saya sangat terlambat ketika mulai jadi dosen tidak mengenal istilah jurnal.
Karena waktu itu penyelenggaraan pendidikan tinggi seperti STT dan STT yang lain, intinya ada gelar, ada keilmuan, ada hati panggilan untuk menjadi dosen. Dan mahasiswa pun sama. Sekolah di sini nggak mementingkan sarjana, yang penting selesai. Terkadang sudah diwisuda, ijazah tidak diambil. Karena yang penting melayani. Dulu pemerintah mengharuskan ujian negara. Mahasiswa paling susah untuk ujian negara. Untuk apa sih sudah dapat ijazah dari perguruan tinggi, dari seminari, kenapa ujian negara lagi? Tetapi sekarang semuanya keharusan. Ya. Karena apa? Penekanan kepada apa yang dituju itu sudah berbeda. Apakah salah sekarang? Tidak. Karena itulah persyaratan seorang mahasiswa dan itulah persyaratan seorang dosen, diantaranya adalah membuat tulisan-tulisan ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal. Ada mahasiswa prodi PAK atau prodi teologi yang lain yang sudah menulis jurnal. Jadi ada mahasiswa S2 sebelum jadi dosen sudah menulis jurnal. Ya. Jadi sangat dimungkinkan kalian semester nanti 2 atau semester 3 sudah mulai menulis jurnal. Yang penting sekarang banyak membaca, mengembangkan nalar, dan membaca jurnal-jurnal. Kalau membaca jurnal, mulailah dari Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, di sana ada jurnal-jurnal. Ada jurnalnya di GSIS STTBI. Ada tulisan dosen-dosen di jurnal-jurnal. Kalau kalian ketik di Google, Sadrak Sugiono, pasti keluar nama saya di sana. Ya. Pernah di Cipinang 3 bulan gitu ya. Oh enggak ya. Ada jurnal-jurnal di sana. Jurnal yang ditulis biasanya berdua. Ya. Nah, jurnal-jurnal itu berasal dari makalah. Nah, tetapi yang dituntut nanti untuk jurnal adalah tulisan yang didasari oleh hasil penelitian. Nah, penelitian itu ada penelitian kuantitatif, ada kualitatif. Ya, kuantitatif biasanya datanya angka-angka, statistik. Ya, teknik mengumpulkan datanya menggunakan angket. Ya. Jadi kalau ada penelitian menggunakan angket itu pasti kuantitatif. Pak, kalau angketnya bukan angka-angka gimana? Berarti itu bukan angket. Ya. Mungkin wawancara secara tertulis isian. Tetapi yang pasti entah itu kualitatif kuantitatif itu pilihan. Ya, kalau kualitatif ada kualitatif lapangan dan ada kualitatif yang library research. Jadi meneliti pustaka-pustaka, meneliti teori-teori. Ya, seperti halnya membuat ringkasan modalnya membaca, membuat ikhtisar modalnya membaca, membuat tulisan juga modalnya awalnya membaca. Tanpa membaca kalian tidak tahu apa yang akan ditulis. Ya. Pak, saya nggak mau pusing dengan jurnal-jurnal begitu, kan nanti saya akan jadi pendeta. Jangan-jangan zaman kalian jadi pendeta, jemaatnya sudah sarjana semua. Sudah dunia ilmiah. Jadi pendetanya yang ketinggalan. Jangan merasa tidak perlu untuk sebuah kemajuan. Ya, justru kalau kita tidak mengalami kemajuan, nantinya kita tidak diperlukan. Karena kita tidak memerlukan kemajuan. Orang yang tidak memerlukan kemajuan, suatu saat dia tidak diperlukan. Karena dia ketinggalan zaman, ketinggalan kereta kemajuan. Ya. Pak, yang penting saya takut akan Tuhan. Iya, justru orang yang takut akan Tuhan ingin hidupnya efektif, maka dia mendorong dirinya maju supaya efektif. Soalnya kalau orang takut akan Tuhan, hidupnya tidak efektif, ya percuma juga kan. Andai Tuhan Yesus hidup pada masa kini, kira-kira Tuhan Yesus pakai internet enggak? Kira-kira Tuhan Yesus pakai handphone enggak? Ini berandai ya.
Baik, tapi yang jelas sekalipun Tuhan Yesus hidup pada masa kini, ada satu yang tidak berubah, dia tidak berbuat dosa. Ya, walaupun dia pakai gadget, walaupun pulsanya ratusan giga, hal yang sama pasti dia tidak berbuat dosa dengan gadgetnya. Ya, jadi sekalian dia mengingatkan hati-hati dengan gadget, khususnya konten-konten yang bisa menstimulasi gairah birahi. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengawasi diri saudara selain diri sendiri. Ya. Kalau saudara sudah kecanduan, ini jangan sampai ada yang kecanduan ya. Kalau sampai kecanduan pornografi itu sama dengan kerusakan otaknya seperti kecanduan narkoba. Ya, sakau terus. Sakau. Ya, yang masih aman, jauhkanlah dari pencobaan. Yang sudah mulai masuk, segeralah keluar, melarikan diri dari godaan Tante Potifar. Ya. Ya, itu seperti Yusuf, melarikan diri. Kalau kalian berdiam, pertahanan yang efektif adalah menyerang. Tapi pertahanan Yusuf yang efektif adalah melarikan diri. Jangan serang dosa, tapi larikan dirimu dari dosa. Karena tak seorang pun bisa mengalahkan dosa kecuali Tuhan Yesus. Makanya doa Bapa kami adalah jauhkan dari pencobaan, supaya tidak jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita sudah berdosa, ya tinggalkan dosa gitu. Kalau dosa kita bisa kalahkan, Tuhan Yesus nggak perlu turun ke dunia ya. Ya. Kalau sekarang kita menang, bukan karena kita yang menang, karena Yesus yang ada dalam diri kita. Ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah laba ya. Iya, laba. Oke, silakan buat tulisan-tulisan. Ya, jadi kreativitas berpikir dan sudut-sudut pandang yang langka, yang jarang ya terhadap sesuatu, silakan. Mulai tulis-tuliskan. Jadi kalau mau menulis di Facebook apa yang Anda pikirkan, nggak apa pemikiran saudara. Saya termasuk jarang sekali menulis di Facebook, sesekali lah. Kadang-kadang kepengen tapi kadang-kadang ya. Jangan curhat di Facebook ya, di medsos. Gue bete nih. Terus di bawahnya mahasiswa teologi. Udah. Saya dulu tergabung dalam grup mahasiswa. Ya, di dalam dulu kan ada BlackBerry ya. Ada BB ya. Sekarang ada macam-macam. Nah. Wah. Curhatnya nih. Ngapain lagi ya? Tanda tanya dengan wajah yang lesu. Ya ampun. Terus ada yang ngoceh-ngoceh nggak jelas gitu kan. Hidup udah berat, punya tetangga yang memperberat hidup. Mandesu katanya, masa depan suram. Oh ya, saya mikir mahasiswa teologi nggak jelas sekali. Ini bacaannya apa nih? Di Injil nggak ada, di kitab-kitab nggak ada begitu. Kalau toh pengkhotbah berkata tentang segala itu sia-sia, tapi optimis. Ya, supaya tidak hidup berfokus kepada kolong langit ini. Tetapi harus berfokus kepada kekekalan. Karena semuanya yang di bawah kolong langit sia-sia. Sia-sia bukan dalam arti fungsi, tapi terbatas. Ya, harta berfungsi, berguna iya, tapi terbatas. Ya, kepintaran berguna iya, tapi terbatas. Sedangkan hidup kita tidak terbatas. Setelah mati, kita masih hidup. Mati adalah pintu gerbang menuju keabadian. Untuk kita memperoleh keuntungan tadi. Kan mati adalah untung. Ya. Baik, silakan tulisan-tulisan kalian. Ya. Sekarang kan orang muda
katanya pendek apa namanya? Pendek akal, terus pendek apa lagi? Pendek akal. Oh, sumbu pendek. Iya. Apa sih arti sumbu pendek? Cepat marah ya. Kalau mudah tersulut, ya semua mungkin tersulut. Tapi sumbunya panjang, meledaknya lama kan. Kalau sumbu pendek, baru tersulut, buar gitu kan. Pernah menyalakan mercon, pernah ya? Sumbunya kan pendek ya. Baru dinyalakan langsung. Tapi kalau sumbunya panjang, dia merambat. Nah, masih bisa dipadamkan kan? Tapi kalau pendek, baru tersulut langsung meledak. Nah, kira-kira apa? Ya, silakan tuangkan dalam tulisan-tulisan. Nah, tetapi karena mata kuliahnya berbeda-beda, ya membuat tulisan sesuai dengan disiplin keilmuan yang diikuti oleh saudara ya. Baik. Pernah buka-buka, ya, melihat-lihat jurnal? Pernah ya? Ya, kalau membuka tulisan saya agak susah dipahami. Tapi yang penasaran, silahkan. Kalau suatu saat perlu dikutip, silahkan. Nah, tulisan saya wilayahnya di pendidikan ya. Nah, terkadang mahasiswa teologi menyusun skripsi, proposalnya pendidikan. Saya tertawa. Kamu kuliah 7 semester teologi, skripsi pendidikan. Kemana ilmu teologinya? Kenapa nggak pindah aja ke PAK gitu? Orang tersesat kok lama sekali. Baru nyadar semester 7 gitu. Kenapa nulis tentang pendidikan? Ya Pak, saya tertarik. Kenapa nggak dari semester 1 tertariknya? Nggak boleh. Kalau saya pembimbingnya, nggak boleh. Percuma ilmumu tentang teologi kok membahas tentang pendidikan. Ubah gitu. Tapi saya tertarik pendidikan. Ya udah, kamu tulis teologi pendidikan gitu. Wah, baru mikir dia. Boleh, tentang kesehatan boleh, tapi apa unsur teologinya? Bisa nggak kesehatan dilihat dari sisi teologi? Bisa. Ya, kesehatan, politik, semua bisa disoroti dari sisi teologi, tergantung kita. Nah, akhirnya mahasiswa begini, pola asuh orang tua, pola didik orang tua, itu kan pendidikan banget. Pendidikan sekali gitu, kata banget ya. Jangan, ya Pak, saya kan sudah proposal, sudah disetujui di proposal. Iya, tapi saya nggak setuju. Ubah gitu. Karena saya minta mahasiswa teologi, home base saya di pendidikan. Tapi kalau saya melihat mahasiswa teologi, S1, S2, S3 bahkan, masuk ke pendidikan, mana unsur teologinya? Masa orang teologi tidak bicara tentang teologi? Saya orang Jawa, kalau saya tidak menunjukkan saya orang Jawa, leluhur saya berkata, orang Jawa kok nggak kelihatan Jawanya, kan gitu kan. Ya. Setidak-tidaknya namanya Jawa, Sugiono kan. Orang teologi kok nggak ada teologinya, malah banyak psikologi. Jadi saya memotivasi kalian dari sejak semester 1. Ya, cintailah teologimu dan kembangkanlah keimanan teologi, dan kalau penelitian, teologi. Kalau susun tugas untuk jurnal, teologi. Ya. Mau teologi kesehatan, mau teologi ke ekologi, mau teologi ke biologi, mau teologi ke ekonomi, silakan. Teologi, ekologi, kan bagus. Nah, masuk S2 pernah saya arahkan jadi teologi mengajar. Karena apa? Mau jadi magister teologi, penelitiannya tentang mengajar. Belajar aja tidak pernah, belajar tentang mengajar aja tidak pernah. Tapi mau meneliti tentang mengajar. Yang stres apa? Pembimbingnya.
Kalau nganter orang mencari alamat, orangnya bisa jalan kaki, punya motor, ada punya mobil. Gampang kan? Tapi kalau mengantar orang, cari alamat, orangnya nggak bisa jalan, nggak pakai motor dan nggak ada mobil. Gendong kan? Tak gendong gitu. Kan capek. Jadi membimbing 1 mahasiswa sama dengan membimbing 5 mahasiswa. Stres. Makanya cintailah disiplin keilmuanmu. Ya Pak, tapi keluarga saya pendidik semua. Ya salah kamu karena masuk teologi gitu. Oh saya senang teologi Pak. Wah bingung kamu. Nih dari semester 1. Cintailah disiplin teologi. Ya, dunia ini butuh teologi. Butuh pemikiran-pemikiran teologis. Remaja menghadapi masa depan suram. Coba sampaikan pemikiran teologismu bagaimana supaya hati seorang remaja dibangun semangatnya. Sehingga menatap hari depannya seperti yang Tuhan sampaikan kepada untuk dia. Itu butuh teologi. Tapi hidup sekarang kan membutuhkan hidup yang dapat diteladani, ya, dia teologi. Kan saya pernah cerita, itu di jendela situ. Pada mata pelajaran PLU, saya berkat setelah mendapatkan penjelasan dari dosen, sudah almarhum Bapak dosen tersebut. Oh Tuhan, ampuni aku. Wih, jadi pertobatan terjadi di kelas. Pengakuan dosa terjadi di kelas. Tanpa ditantang maju ke depan dan angkat tangan. Dan musik yang begitu kerasnya. Dan WR dengan suara menggelegar. Dan panitia yang berdiri di seputar area KKR. Ya. Ternyata ketika Tuhan bekerja, cukup dalam suasana kelas. Dan hati yang terbuka. Dan saya berharap ketika saudara belajar, hal ini terjadi dalam hidup saudara. Ya. Saya pernah baca sebuah buku, kita tidak akan pernah bisa membuat orang lain mengalami kebangunan rohani kalau kita tidak pernah mengalami kebangunan rohani. Kita tidak bisa membangun kebangunan rohani pada diri orang lain kalau kita tidak bisa membangun kebangunan rohani dalam diri sendiri. Lalu tulisannya lebih lanjut berkata begini, buatlah lingkaran dan duduklah di tengahnya. Buatlah lingkaran yang hanya untuk 1 orang dan duduklah di tengahnya. Dan buatlah KKR di lingkaran tersebut. Kalau di lingkaran tersebut terjadi KKR, maka kita bisa membangun kebangunan rohani orang lain. Halo? Bisa KKR sendirian? Bisa? Berdoa sendiri, menyembah sendiri, berseru sendiri. Bertobat sendiri. Bukan karena ada malaikat yang berkhotbah, tapi ketika dalam penyembahan, kekudusan, dan kesucian Tuhan hadir dan menyadarkan setiap kita. Tadinya duduk, pasti selanjutnya pengennya tiarap itu. Karena tidak tahan akan hadirat Tuhan. Sebelum pengalaman-pengalaman begitu kita rasakan, kita alami menjadi keseharian, teologinya hanya di kepala. Yang kemudian bisa lupa. Karena kita orang yang bisa lupa. Dan bisa dilupakan. Kita orang yang mudah lupa dan mudah dilupakan. Iya. Yuk semangat. Yang dilupakan. Nggak apa-apa, pagi hari ini saya banyak memberikan nasihat. Ya. Supaya kalian bisa tulis artikel jurnal. Tapi bukan sekedar artikel jurnal, tapi kebenaran-kebenarannya menjadi jurnal dalam hidup kita. Ya. Sekalipun semua orang melupakanmu nggak apa-apa, asal satu yang tidak melupakanmu, Tuhan Yesus. Ini bukan hanya pernyataan, ini harus jadi pendirian. Pendirian. Engkau harga dirimu, gambar dirimu tidak akan rusak
gara-gara orang-orang melupakan atau mengabaikan. Ya. Cukup satu yang tetap tersenyum padamu. Ya. Saya pernah didatangi teman saya, manggil saya Mas, karena saya Sugiono kan. Mas, saya ini dituduh orang mencuri. Gitu. Saya tahu karena saya hidup di asrama dengan dia, kalau dia di ranjang atas, saya di bawahnya. Pokoknya begitu. Nah, mungkin dia mencuri, dia hanya jadi korban. Gitu. Saya bisa katakan begini, sekalipun semua orang sekitar mengatakan pencuri, saya akan berkatakan tidak. Benar Mas, benar. Saya belain dia begitu. Kebenaran yang sesungguhnya kan hanya Tuhan yang tahu. Tapi sejauh saya mengenal dia, saya bisa membela dia dan bisa bersaksi kalau dia bukan pencurinya. Ya, ada banyak fakta. Begitu. Itu kepada orang. Karena saya merasa kenal dengan orang itu. Tapi bisa saja kan dia mencuri benar kan? Bisa saja ya. Tapi saya abaikan kecurigaan itu. Karena saya merasa kenal benar. Nah kepada orang kita bisa begitu. Masa sih kita nggak percaya kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan? Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Kalau nggak mempercayakan diri kepada Tuhan, artinya kita tidak percaya. Hanya kita ngomong aku percaya. Tapi faktanya, ya. Baik, semua pemikiran, gagasan, silakan tuangkan dalam tulisan dari yang baik. Kalau tulisannya bagus, sharingkan di medsos. Ya. Silakan, mulai tulis menulis. Kalau remaja biasanya suka coret-coret di dinding. Tolong dinding-dinding kamar asrama dan kelas jangan dicoret-coret ya. Itu istilahnya apa? Vandalisme ya. Nah berikut adalah bagian-bagian makalah. Ya. Ada judulnya ya. Ada prakata. Judul harus jelas, informatif, singkat, sesuai isi makalah. Kemudian ada prakata-prakata ini isinya ucapan terima kasih. Kalau kata pengantar terhadap isi yang ada di dalam isi makalah. Tapi ucapan terima kasih. Skripsi pun sekarang pakai prakata. Dulu kata pengantar. Lalu ada daftar isi, ada daftar gambar dan tabel, ada tubuh makalah. Ya. Nah, yang akan saya soroti lebih lanjut adalah tubuh makalah. Di bagian depannya berarti ada daftar gambar kalau kita gunakan gambar. Nah, tabel kalau kita gunakan tabel. Nah, tubuh makalah terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Nah, bagian pendahuluan memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penulisan makalah. Dalam pembahasan, nanti kita akan lihat apa hubungannya dengan pendahuluan. Ya. Mengapa ini perlu dibahas? Karena ada sistematika dan ada sinkronisasi antara bagian pendahuluan, bagian pembahasan, dan bagian penutup. Ya. Nah, nanti saya akan bahas khusus untuk menggunakan contoh makalah ya. Tapi sebelum ke sana, ini adalah daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka ini format MLA. Ya. Ini lompat ke sini ya. The Modern Language Association ya. Ciri MLA adalah tahunnya di belakang. Ya. Dan kalau daftar pustaka, ingat nama belakang ditaruh di depan. Ini namanya Donald B. Kane. Jadi Kane, Donald B. Titik, batas nalar. Judul buku ditulis dengan huruf miring. Jangan digarisbawahi. Yang digarisbawahi itu mesin ketik, kalau menggunakan mesin ketik. Mengapa kalau menggunakan mesin ketik digarisbawahi? Karena mesin ketik tidak ada huruf
miringnya. Lebih mudah memiringkan mesinnya daripada memiringkan hurufnya. Zaman saya menyusun skripsi pakai mesin ketik. Nah, itu bayangkan ya, di kamar kalian ada satu mesin ketik. Kira-kira gimana? Satu orang ngetik. Dan itulah harian kami pada masa-masa kuliah di sini. Terus bisikan, oh ngetiknya, kalau sudahlah malam, waktunya tidur, tidak boleh mengetik di kamar. Ya orang nggak bisa tidur. Ke ruang kelas. Bisa dibayangkan, ruang kelas, tidak ada AC, pasti harus buka jendela, terus ngetik di ruang kelas kan, terdengar kemana-mana kan. Ini lantai berapa? 2 ya? Oh, nah di lantai 3 di ruang atas itu menjadi ruang kelas. Nah, lantai 3 sebelah sananya itu jadi asrama waktu itu. Jadi saya tinggal di lantai 3. Tapi kemudian malam-malam keluar belajar di lantai atas. Dari malam bisa sampai pagi, taktik-taktik. Asrama putri sana. Ini asrama putra. Nah, sekarang sudah beda fungsinya. Yang putri di sana. Nah, kalau kalian suka nongol-nongol ya di teras, nah, itu biasanya mahasiswa putri di situ pasang meja untuk ngetik gitu. Tetak-tetak, balas-balas dari sana bunyinya. Satu orang yang ngetik tidak, kan ratusan. Dan waktu itu belum banyak yang punya mesin ketik. Yang lain ngantri, bayangkan. Kamu selesai pukul berapa? Pukul 12. Jadi nanti saya pukul 1 mulai dah. Mesin ketik masih gantian begitu. Sekarang disediakan komputer di perpustakaan, enak sekali. Ya. Zaman saya kuliah nggak ada yang kehilangan handphone, nggak ada. Belum ada handphone. Nggak ada yang kehilangan laptop. Kehilangan mesin ketik, naruhnya berat. Iya. Ada kehilangan celana pendek di jemuran. Mungkin karena terbang ya. Waktu terbang lalu sayapnya keluar, akhirnya terbang jauh. Baik. Kembali ke daftar pustaka. Yang tahunnya di belakang itu pasti MLA atau MLE ya. Yang kedua format EPA. Ini daftar pustaka ya. Format EPA. Format EPA ciri khasnya tahun di belakang nama pengarang. Tetap sama nama pengarang, nama belakang di depan dan kemudian diikuti nama tengahnya. Judul bukunya ditulis huruf miring. Ini lompat-lompat ini. Saya nggak bisa edit di sini. Ini saya gunakan referensi Pak Erastus Sabdono. Namanya kan Erastus Sabdono. Nah, dibalik jadi Sabdono Erastus. Judul bukunya Menemukan Kekristenan yang Hilang. Jakarta. Ini O-nya 1 mestinya ya. Di daftar pustaka tidak tercantum halaman. Mungkin saudara menggunakan Mendeley. Ada yang bisa menggunakan aplikasi Mendeley? Ada ya? Nah kalau Mendeley kan ada halamannya ya. Nah harus diedit, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di STBI. Kalau daftar pustaka tidak menggunakan halaman. Ya. Tapi katanya Mendeley akan segera tutup ya. Diganti yang lainnya ya. Ya. Zotero. Di STBI tidak lagi menggunakan catatan kaki, tapi kalau kalian diharuskan membuat catatan kaki, modelnya seperti ini. Ya. Perhatikan catatan kaki. Membuat daftar pustaka, kalau kalian tidak jeli, bisa salah. Biasanya ya, mahasiswa itu salah. Begini, ada yang orientasi yang sulit-sulit. Dia bagus. Tapi yang gampang-gampang, dia salah. Karena menggampangkan.
Masih mendingan lah kalau seperti itu. Yang sulit-sulit dia bagus, yang mudah-mudah dia salah. Masih ada yang diperbaiki. Ini yang parah adalah yang sulit dia nggak bisa, yang gampang dia salah. Karena menggampangkan. Kenapa yang sulit nggak bisa? Dia merasa bisa. Sedangkan yang gampang, dia menggampangkan. Gampang. Tapi faktanya salah. Ya. Catatan kaki pasti ada nomornya. Karena ini menggunakan Google Meet, jadi tidak bisa demonstrasi menggunakan Word. Ya. Suatu saat di Kota Bali itu ya. Nah, ini ada nomornya. Nomor ini otomatis sebenarnya, tidak dibuat. Nah, saya tidak bisa mendemonstrasikan. Ya. Nanti kalau kita lihat makalahnya, kita akan lihat. Catatan kaki nama pengarang tidak dibalik-balik ya. Tetap namanya utuh, Erastus Sabdono. Kalau daftar pustaka jadi Sabdono Erastus. Judul bukunya cetak miring. Nah, ada kurung buka. Nah, kalau di daftar pustaka tidak ada kurung-kurungan ya. Tidak menggunakan tanda kurung. Kalau di catatan kaki ada. Jakarta .2, ini penerbit, lalu tahun, kurung tutup, koma, halaman. Di STTBI tidak pakai HLM. Ya, apalagi MLM ya. Nah, ya. Atau page enggak, atau P tidak. HL tidak. Ya, langsung aja nomornya. Itu kalau keharusan membuat footnote. Nah, di STTBI tidak menggunakan, secara berangsur tidak menggunakan footnote, tapi menggunakan body note. Catatan berat, catatan tubuh, atau in note, atau catatan perut. Ya. Kalau catatan kaki kan contekan ya. Baik, ini catatan kaki. Aduh. Coba saya cari file untuk catatan perut ya, atau catatan tubuh ya. Tapi bisa nggak ya? Ini Google Meet kadang-kadang susahnya mengakses. Ya, dia harus masuk dulu ke Classwork, masukkan di situ baru bisa dibuka. Sepertinya Google Meet dulu nggak seperti ini, tapi kok sekarang jadi seperti ini? Ya. Ini kemajuan atau kemunduran nggak tahu. Karena ini menyatu ke Google Classroom, jadi sistemnya begitu. Kalau Zoom bisa dari mana-mana, tapi ini juga bisa ke ini, bisa. Oke, coba saya mau membuka jurnal. Ketik nama saya ya. Kira-kira ada nggak ya? Wis. Cari yang mana ya? STPB. Saya mau mencari yang STTBI. STTBI coba ini. Mudah-mudahan. Oh yang ini ya. Ini tulisan saya. Bisa dibuka nggak ya? Oh, lebih baik mulai dari Google Scholar. Biasanya Google Cendekia atau Google
Pakai Google Scholar atau Cendekia sama saja ya. Nah, ini tadi yang saya buka ya. Kalau di sini lebih mudah. Nah, supaya tapi apakah saya bisa share ya? Kayaknya nggak bisa juga. Inilah batas-batas dari iya. Terlihatkah oleh rekan-rekan yang ada di Zoom? Yang di Zoom. Yang online? Tidak ya? Pak. Ya? Tidak ya, tidak terlihat ya? Tidak ada, Pak. Nah, sudah kalau begitu. Oke, kita teruskan tentang catatan kaki. Ini model catatan kaki. Saya nggak bisa tayangkan yang dari jurnal. Ini catatan kaki ya. Perhatikan hukum catatan kaki. Ya, hurufnya lebih kecil dari tulisan pada tubuh makalah atau tubuh tulisan. Kalau ukuran atau size di tubuh tulisan 12, di catatan kaki 10. Biasanya udah otomatis biasanya ya. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan, kalau dulu kan ada ibit-ibit ya. Ada ibit, ada lockcheat, ada opcheat. Ya, sekarang tidak lagi. Perhatikan ini. Ini catatan kaki. Bila urutan yang kedua, bukunya sama, pengarangnya sama, cukup tulis nama belakangnya dan halaman. Dulu ibit. Ibit hal berapa gitu kan. Nah, untuk STTBI seperti ini. Ingat bahwa setiap perguruan tinggi memiliki teknis penulisan yang berbeda. Jadi jangan membandingkan karena tidak ada yang paling benar. Semuanya benar. Istilahnya gini, setiap perguruan tinggi memiliki budaya selingkung terkait teknis penulisan. Jadi, saya gunakan yang punyanya UI, Gajah Mada, jangan. Kalau kuliah di STTBI, gunakan panduan yang dari STTBI. Ya. Ini apabila buku yang dikutip sama urutan langsung, nomor 1 ke nomor 2. Bagaimana bila urutannya sudah dilewati? Ini buku yang pertama yang dikutip, tapi dikutip lagi pada nomor 3, tapi sudah dilewati oleh nomor 2. Apakah terlewati oleh 1 nomor atau 2 nomor atau 3 nomor atau 10 nomor itu sama saja. Kalau sudah dilewati, ya, maka penulisannya tidak sama dengan kalau yang langsung. Kalau langsung kan tinggal nama belakang, koma, langsung nomor halaman. Tetapi kalau tidak langsung, dimulai dari sama nama belakang, judul bukunya, koma, langsung halaman. Kalau sudah dilewati oleh buku yang lain atau sumber yang lain. Ya. Nah,
kutipan, nah sekarang terkait kutipan ya. Kalau kurang dari 4 baris, dimasukkan dalam tubuh tulisan. Nah yang dikutip diberi tanda petik ganda, supaya diketahui bagian mana yang dikutip. Kadang-kadang mahasiswa langsung saja memberi nomor secara otomatis. Tapi ditanya mana, dari mana ke mana? Karena ingin diketahui berapa baris. Nah, kutipan kurang dari 4 baris itu dimasukkan ke dalam tubuh tulisan dengan font yang sama dengan tubuh tulisan. Tapi diberi tanda petik ganda, ya. Sedangkan, nah ini saya contohnya salah ini. Tapi nggak bisa diedit di sini. Kutipan 4 baris itu harus diblok 1 spasi. Fontnya 10. Ya. Ini bukan contoh yang tepat ya. Kesalahan judul di sini sebenarnya. Nah, berikut saya akan ambil file contoh makalah singkat ya. Saya akan keluar dari sini. Berarti saya harus memasukkan ke dalam, oke saya buat saja untuk yang ke hari ini 28 ya. Ya, genap ya. Mudah-mudahan filenya tersedia. Coba yang ini. Ya, salah file. Oke, saya akan gunakan yang di belakangnya kalau begitu ya. Saya akan perbesar. Baik, ini tubuh makalah, ini pendahuluan, ya. Pendahuluan, ada latar belakang masalah, lalu ada rumusan masalah, lalu ada tujuan dan manfaat. Lalu bagian yang keduanya adalah pembahasan, ya. Dan bagian tiganya adalah penutup, ya, penutup. Nah, mari kita perhatikan di bagian pendahuluan, ya. Di pendahuluan ada latar belakang masalah. Nah, di sini diungkapkan berbagai macam
masalah sebenarnya, tapi di contoh ini makalah singkat ya. Nah, dari latar belakang masalah nanti diambil pokok-pokok masalah yang akan dikembangkan. Ini juga nggak bisa diedit ya. Maka dituangkan dalam rumusan masalah. Jadi rumusan masalah disusun dalam kalimat tanya. Jangan kalimat pernyataan. Rumusan masalah ditulis menggunakan kalimat tanya. Iya. Kalau saya matikan di sini, terdengar ke sana? Enggak ya? Rumusan masalah, saya ulang, ditulis dengan menggunakan kalimat tanya ya. Di sini kalimat tanyanya apakah semua? Tapi bukan berarti apakah. Ini juga bisa diganti bagaimana. Misalnya bagaimana pengertian lingkungan dan lembaga pendidikan. Nah, rumusan masalah bagaimana pengertian lingkungan dan lembaga pendidikan, karena di latar belakang masalah dipersoalkan tentang lingkungan dan lembaga pendidikan. Dan itu yang ingin saudara jelaskan, karena makalah ini ingin mendeskripsikan sebuah pemahaman tentang lingkungan dan lembaga pendidikan. Ada makalah hasil penelitian, kalau ini makalah mendeskripsikan sebuah pemahaman. Ya, biasanya membuat makalah dari buku, begitu ya. Kalian menghimpun pemahaman-pemahaman dari buku. Misalnya makalah berjudul Keselamatan menurut Calvin. Misalnya gitu ya. Di latar belakang masalah pasti kalian membahas tentang persoalan tentang keselamatan. Apakah pandangan keselamatan Calvin dipermasalahkan atau tidak? Ya, itu terserah konteksnya. Apakah misalnya konteksnya pandangan keselamatan menurut Calvin itu dipersoalkan? Ya, munculkan persoalan yang diakibatkan oleh karena paham tadi. Tapi andai keselamatan menurut Calvin tidak dipersoalkan, berarti kalian hanya mendeskripsikan. Maka kalimat yang ada dalam rumusan masalah pasti bunyi begini. Bagaimana keselamatan menurut Calvin? Begitu. Yang kedua, ya, bagaimana implikasi terhadap keputusan orang percaya dalam konsep keselamatan menurut Calvin. Nah, sudah tentu ini belum menjadi ranah saudara sekarang, tapi ke depan pasti akan menjadi wilayah pemikiran. Ya. Oke. Di latar belakang masalah itu dibahas di sini terkait pentingnya lingkungan dan lembaga pendidikan. Maka muncul lingkungan pendidikan seperti apa sih? Lembaga pendidikan seperti apa sih? Nah, karena itu makalah ini sebenarnya judulnya lembaga dan lingkungan dan lembaga pendidikan. Nah, apa yang dirumuskan dalam rumusan masalah? Tadi saya katakan harus ya dalam kalimat tanya. Nah, apa yang dirumuskan dalam rumusan masalah, itulah yang akan dijawab dalam pembahasan. Karena itu bagian A dari pembahasan pengertian lingkungan dan lembaga pendidikan. Seakan ini adalah pertanyaannya, dalam pembahasan adalah jawabannya. Ya. Semua. Jadi dalam pembahasan ada 4 subpokok pembahasan.
tentang pengertian lingkungan dan lembaga pendidikan, bentuk-bentuk dari lingkungan pendidikan, bentuk-bentuk dari lembaga pendidikan, dan fungsi serta peran lembaga pendidikan. Karena itu yang ditanyakan. Jadi pertanyaan dalam rumusan masalah ini mengarah kepada apa yang mau dibahas di dalam bagian pembahasan. Rumusan masalah tidak hanya berhubungan dengan pembahasan, tapi juga berhubungan dengan tujuan. Ya, tujuan penulisan ingin mengetahui pengertian lingkungan pendidikan. Nah, di sini kan seragam, mengetahui, Pak. Apa hanya mengetahui? Ya tergantung kalian mau apa. Mau mengetahui, mau menjelaskan, mau menganalisis, ya tergantung. Mau membandingkan, tergantung persoalannya. Kalau persoalannya apa-apa, kalau rumusan masalahnya apa-apa atau bagaimana kan berarti hanya untuk memahami saja. Ya, jadi latar belakang masalah menghasilkan rumusan masalah menghasilkan tujuan dan manfaat. Itu ada sinkronisasi. Ya. Dan apa yang dirumuskan atau ditanyakan dalam rumusan masalah dibahas di dalam bagian pembahasan. Nah, pembahasan dalam bagian pembahasan ini sama dengan jawaban untuk menjawab rumusan masalah. Di skripsi, di bab 1, kalian nanti ada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Itu bab 1. Tapi jawabannya nanti di bab 4. Ya, untuk skripsi. Ini kan sistematika makalah sederhana. Skripsi, saudara menulis rumusan masalah atau pertanyaan penelitian di bab 1, jawabannya di bab 4. Jadi kalau pertanyaan penelitiannya di bab 1 di skripsi ada 4, maka nanti ada 4 yang dibahas di dalam bab 4. Dan ada 4 kesimpulan juga. Jadi begitu. Ya. Yang 4 dibahas, kesimpulannya enggak 4. 4 yang dibahas, kesimpulannya 1. Jadi pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalah 4, nanti di bab 4 dibahas 4, di bab 5 ada kesimpulan 4. Ya, tentang skripsi nanti akan dibahas pada semester 5 lah ya. Tapi saudara sudah mendengar semester 1 tentang skripsi. Karena bagi saya saudara menyusun skripsi pada semester 7 itu dimulai dari semester 1. Ya. Ini bagian pembahasan. Ya. Sub dalam pembahasan ini seirama dengan pokok yang ada di dalam rumusan masalah. Ada 4, di sini juga ada 4. Pengertian lingkungan dan lembaga pendidikan, kemudian bentuk-bentuk lingkungan lembaga pendidikan, lalu bentuk-bentuk lembaga pendidikan, dan fungsi dan peranan lembaga pendidikan. Nah, itu subsnya lagi. Nah, kemudian bagian penutup. Ya. Di sini saya nggak bisa mengedit. Ya, memang batasan, ya keterbatasan dari Google Meet yang nggak bisa mengedit-edit, atau saya belum menguasainya. Ya, tapi saya coba carikan file, ya. Yang saya akan masukkan. Sekarang ingatkan supaya saya jangan terlewat ya, supaya dosen lain tidak terganggu. Mudah-mudahan ini.
Oke. Wah, saya masukkan ke pertemuan ke-6 ya, panduan teknis penulisan skripsi. Ya. Tapi ini belum utuh, hanya bagian teknis ya. Sebenarnya saya gunakan untuk menjelaskan kepada para dosen pembimbing sebenarnya. Zaman saya kuliah nggak bisa menikmati seperti ini ya. Oh, tapi saya belum save tadi ya. Saya save dulu. Oh, terkunci. Saya tidak jelaskan semuanya, saya hanya menjelaskan tadi yang body note ya. Ini teknis-teknis tabel gambar. Oke, ini catatan tubuh body note ya. Jadi catatan tubuh atau body note itu ada dua jenis. Yang pertama, semua unsur dituliskan dalam tanda kurung. Seperti ini. Ya. Yang kedua, unsur selain nama dituliskan dalam tanda kurung. Jadi dalam body note itu unsurnya adalah nama belakang, tahun penerbitan, dan halaman. Ya, semudah ini kita bisa salah karena menganggap sepele. Kalau saudara membuat jurnal, secara teknis karena dianggap enteng, dianggap sepele, lalu salah, itu dikembalikan untuk diperbaiki. Ya. Jadi ada dua jenis, semuanya ada dalam tanda kurung, dan yang satu lagi hanya tahun terbit dan halaman. Perhatikan, contoh penulisan catatan tubuh semua unsur dituliskan dalam tanda kurung, yang semuanya dalam tanda kurung. Ini contohnya, ini kutipannya.
Explanatory adalah penelitian yang tujuan utamanya menjelaskan alasan terjadinya peristiwa dan untuk membentuk, memperdalam, mengembangkan, atau menguji teori. Nah, untuk kutipan yang tidak menyebut nama penulis, maka semuanya, semua unsur ada dalam kurung. Jadi ini namanya body note, ya, kurung buka, nama belakang saja ya. Kalau Sadrak Sugiono berarti di sini Sugiono saja, koma, tahun terbit, titik 2, lalu halaman, selesai. Bila nama penulis tidak disebutkan dalam kutipan, semua dimasukkan di dalam catatan tubuh. Nah, sekarang contoh catatan tubuh, unsur selain nama ditulis dalam tanda kurung. Masih sama yang dikutip, menurut Neumann, nah, langsung kurung buka, tahun terbit langsung titik 2, halaman. Kurung tutup, explanatory adalah, dan seterusnya. Ya, sederhana, gampang, mudah. Kalau tidak hafal, sediakan catatan untuk suatu saat dibaca. Baik bagaimana teknis menulis daftar pustaka, menulis catatan kaki, dan menulis kutipan. Ya. Ini kameranya berfungsi? Oh iya, masih berfungsi ya. Nah, kalau kutipan tadi yang tidak saya berikan contoh di sini kan yang dikutip lebih dari berapa baris? 4 baris ya. Misalnya ini tubuh tulisan. Ya. Kenapa saya mulai dari sini? Anggap saja ini tulisan. Kenapa saya mulai dari sini? Ya. Karena paragraf. Ini tubuh tulisan 2 spasi lah ya. Anggap saja 2 spasi ya. 2 spasi. Selanjutnya, nah di STBI tulisan-tulisan itu ya kecuali dosen memintanya ya, ratanya rata kiri saja. Tapi kalau nanti makalah dosen minta rata kiri kanan nggak jadi masalah. Tapi kalau skripsi rata kiri saja. Skripsi, tesis, disertasi rata kiri saja. Kenapa rata kiri saja? Kalau dibuat rata kiri dan kanan, terkadang dalam satu baris terjadi masalah yaitu hanya beberapa kata, jaraknya jauh-jauh. Dan ketika diedit merepotkan. Itu. Ya. Nah, kalau kita membuat kutipan yang kurang dari 3 baris kan menyatu ya. Nah, ini saya anggap kutipan yang kurang dari 3 baris ya. Kurang dari 4 baris. Misalnya di sini nomornya ya. Kemudian ada paragraf yang lain ya. Lalu mengutip yang dikutip itu lebih dari 4 baris lebih. Bila 4 baris lebih, maka dia harus ditulis dengan spasi lebih kecil, ya, dan di blok. Nah, misalnya di sini nomor 2. Jadi ini tubuh tulisannya. Selanjutnya kalau ini udah selesai, memulai baru ya dari ya seperti tubuh tulisan. Nah ini spasinya, ini 1 spasi, hurufnya 10 ya size-nya ya. Sedangkan tubuh tulisannya ini 12 ya. Itu yang membedakan. Nah, kita di STBI
mulai bergeser ke body note, tidak ke footnote. Tetapi kalau dosen masih ada yang meminta untuk kutipan seperti ini ataupun footnote, nggak jadi masalah. Karena bukan masalah benar dan salah. Nah, mengapa menggunakan body note? Setiap karangan ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa kan harus dipertanggungjawabkan, betul? Secara legal. Karena itu sebelum dipublikasikan harus dimasukkan ke dalam aplikasi Turnitin untuk diketahui tingkat similaritasnya. Ya, dicek. Jangan sampai similaritasnya tinggi. Ditoleransi kalau ada kesamaan tulisan yang saudara buat dengan yang ada di dalam internet, karena publikasi sekarang publikasi secara daring. Jadi ketika dipublikasikan secara daring, ternyata tulisan saudara sudah ada di internet. Berarti yang plagiasi siapa? Yang kemudian. Yang kena siapa? Bukan hanya mahasiswa, lembaga juga. Makanya diturnitin lebih dahulu. Turnitin itu memeriksa tulisan kita masukkan dalam Turnitin, dibaca tuh oleh Turnitin. Apakah ada kesamaan dengan yang ada di dalam jaringan internet? Skripsi pernah sampai 80%. Nah, tapi jangan curiga dulu, kenapa sampai 80-60%? Yang ditoleransi hanya berapa? 20% saja. Perhatikan. Ini kan mengapa beralih ke body note? Ketika kita mengutip, kan di sini otomatis ada garis ya, kalau footnote ya. Lalu ada 1, ada 2. Nah, saudara kan menuliskan di sini kan, daftar bukunya kan, betul? Ini terbaca juga. Kutipan saudara yang panjang ini terbaca similaritas. Ini juga terbaca. Ini juga terbaca. Jadi tingkat similaritasnya tinggi bukan karena kita jahat. Karena semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi tinggi jadi satu tulisan, pemikiran kita sedikit lebih banyak pemikiran orang lain. Sekalipun kita pertanggungjawabkan, kita mengutip apa yang mereka tulis, yang kita kutip. Saya menulis di buku, kalau di Perpus yang ada buku Pak Surhantan, tentang Pak Surhantan, istilahnya apa ya, saya lupa judulnya. Kalau dulu orang menulis tulisan dalam buku apa, lupa, saya heran. Ternyata saya juga lupa. Bukan karena banyaknya, karena sudah lama. Nah, dalam tulisan saya memasukkan ayat-ayat. Waktu itu tidak diturnitin. Lalu saya turnitin 40%. Kenapa? Ayat Alkitab kan sudah ada dalam jaringan kan sudah ada ayat Alkitab kan? Jadi tulisan saya 40%. Apa yang menyebabkan 40% ya ayat-ayat itu? Ketika ayat-ayat itu dihapus, jadi hilang. Maksud saya mengutip ayat-ayat itu, satu, supaya orang tidak lagi membuka Alkitab ketika baca tulisan langsung di situ. Coba ditulis saja misalnya doa Bapa kami, Matius pasal yang kelima. Nah, orang tidak bisa membaca. Kalau mau baca lagi repot. Makanya saya sengaja begitu. Tapi bukan tentang doa-doa. Jadinya panjang. Ya. Nah, kalau skripsi di bab 2 banyak kutipan, footnote-nya juga. Nah, mengapa beralih ke body note?
footnote supaya tidak menulis ulang judul. Apalagi kalau saudara sekarang menggunakan sumbernya internet. Di zaman saya kuliah, internet itu bukan yang sekarang. Dulu internet itu Indomie, telur, dan kornet. Teman belajar ya. Tapi kalau ada mahasiswa, teman belajarnya internet, itu termasuk mahasiswa kaya. Indomie, telur, dan kornet. Pak jadi lapar nih. Dingin-dingin lagi. Indomie rebus. Kenapa Indomie ya? Karena itu sudah mendunia ya. Itu makanan paling enak kalau sedang lapar, karena udah dingin-dingin ya. Ya kan? Itu masih tetap menjadi makanan kesukaan sesekali. Tidak boleh sering kali ya. Nanti rusak. Pencernanya, ya lambungnya, dan rusak pencernaan harian. Pencernaan harian. Baik. Kalau menggunakan body note, kan tidak menulis ulang judul bukunya. Jadi mengurangi similaritas. Dan aplikasi kognitif harus beli. Enggak gratisan. Makanya supaya saudara coba kognitif, buat percuma. Bicara untuk mendatangkan pembahasan. Mulai kasih insya Allah. Jika Tuhan menghendaki. Kita akan belajar ya hanya teknisnya saja, karena yang beratnya kan membaca itu. Kalau itu gagal ya sudah. Ya. Jadi modal masuk SPPI perguruan tinggi teologi itu iman, pengharapan, dan kasih. Plus membaca. Iman ini apa? Menunjukkan bahwa saya sudah lahir, pengharapan saya punya visi ke depan. Kasih saya akan lakukan semuanya. Firman Tuhan mau dalam kehidupan. Baca masalah. Menurut saya kalau baca masalah masih imannya bermasalah. Kan iman timbul dari pendengaran ada. Ya, kan nggak membaca. Nah, kalian jangan salah. Ya. Itu gara-gara ayat itu cuma nggak membaca Alkitab. Tanpa iman tidak timbul dari membaca. Dari pendengaran. Ya dasar malas membaca. Cari ayat tetap apa? Mendukung kelakuannya ya. Atau jahat ya. Mencari ayat atau menggunakan ayat atau mendukung kelakuannya, membenarkan kelakuannya. Oh, cuma mengapa ayat itu keluar? Enggak, cuma itu dari pendengaran. Pada waktu itu tidak banyak yang bisa membaca. Jangan zaman waktu itu di Indonesia sekarang coba di kampung-kampung di dalam pada bisa baca. Satu, tidak banyak yang bisa membaca. Yang kedua, tidak banyak yang bisa baca. Memang Alkitab sudah tercetak seperti sekarang? Tidak. Hanya orang-orang tertentu. Pemberitaan firman Tuhan waktu itu dari mulut ke telinga. Bukan dari mulut ke mulut. Dari mulut ke telinga. Lalu dari mulut lagi ke telinga lagi. Dari mulut ke telinga lagi. Coba Paulus dengan surat-suratnya belum ada. Paulus punya pewahyuan dituliskan jadi surat-surat. Injil pun kayak dari pewahyuan, dari pengalaman yang dilihat, makanya ada Injil sinoptik dituliskan dalam pikiran Paulus.
Sama juga dalam hal kita percaya firman. Sekarang sedang belajar PBU kan? Kayak dulu ya. PBU mulai dari tradisi lisan. Hebat tradisi lisan. Saya dulu ragu. Jangan-jangan diturunkan dari generasi jadi salah. Ternyata akurasinya tinggi sekali. Karena Allah juga memberikan. Nah, siapa yang dari Subang? Nggak ada dari Subang. Nah, di suku Malangu, bukan Merapi ya. Itu kepercayaan kepada Merapi itu melestarikan tradisi lisan dari generasi ke generasi. Zaman Abraham tidak ada tulisan. Zaman Nuh apalagi? Ada dana apa? Boro-boro kan? Baju kagak ada. Orang Betawi. Tulisan baru muncul pada masa Musa. Ya. Karena Musa bisa menulis. Jangan-jangan Abraham buka huruf. Jangan-jangan. Ya, saya nggak tahu. Coba ingat dalam Alkitab apakah ada tulisan-tulisan Abraham? Mungkin kok buka huruf juga. Saya katakan mungkin ya, mungkin karena saya nggak cukup informasi untuk memastikannya. Artinya bisa ya, bisa tidak. Nah, biasanya begini, kalau mengatakan yang tidak pasti itu mungkin atau bisa jadi. Jadi yang sudah pasti jadi. Kemungkinan. Yang jelas ada yang jawab bukan dulu. Tapi tidak ragukan nanti. Apakah Tuhan mengajar ada dalam menulis gitu kan? Ya, yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Nanti silakan ngobrol lah. Jangan katakan kata pasar ada dalam buta huruf gitu ya. Tapi tanyakan, kan saya kemungkinan. Pak, kemungkinannya ada dalam buta huruf ya. Abraham juga ya. Abraham baca tulisan nggak? Ada nggak peristiwa Abraham baca tulisan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Daud, ya pasti karena sudah melewati masa Musa kan, mulai dari Musa sudah ada tulisan. Kita tetap bertanya orang yang buta huruf ya, baca nggak bisa. Kalau misalnya Elia sudah lewat. Dan Yakob itu buta huruf juga. Apalagi Esau ya, sudah pernah di rumah. Kerjanya berburu terus ya. Jadi kita sudah membuka fakta sejarah. Di Alkitab ada buku arkeologi Alkitab. Bagaimana tahu? Membaca. Coba kata ajaib yang membuat kita bisa banyak tahu adalah membaca. Dan membaca adalah satu bagian dalam kata yang namanya belajar. Tidak belajar, tidak ada perubahan. Orang yang belajar pasti membaca. Tidak belajar, tidak. Oh Pak, saya mau mendengar. Iya, silakan mendengar. Siapa yang membaca untukmu? Tapi sekarang kalau lembaga Alkitab Indonesia kan sudah menyediakan Alkitab audio ya. Disetel, kitab Mazmur. Untung tidak dalam bentuk najis seperti Al-Quran. Pak besar itu gitu. Menurut saya kemarin itu yang digunakan adalah yang suaranya bagus-bagus. Aku suaranya kasar-kasar gitu, supaya mendengarkan tidur. Suaranya yang bagus-bagus, yang membacanya baik, membacanya menggunakan tanda baca. Tapi kita masih sosiologi ya, jangan menggunakan yang seperti itu. Artinya jangan sering-sering membaca teks.
Karena tapi kita membaca untuk mempelajari, mendalami. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Yunani, Ibrani, kan gitu. Oke, itu tentang karangan dalam bentuk makalah, ya. Kutipannya body note untuk STBI. Jadi kalau body note di bawahnya sudah tidak lagi ada footnote. Ini adalah footnote. Ya, kalau body note seperti tadi, tidak juga ada nomor-nomor, langsung saja. Nah, tapi tetap ada daftar pustaka di belakang. Ya, silakan mempelajari tulisan-tulisan, bukan saja membaca isinya. Oh, kelewatan. Tetapi melihat teknis penulisan. Baik, sampai sini jumpa kita. Ya. Terima kasih untuk